kata iblis, tersesat, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka. Mereka di situ adalah keturunan Nabi Adam dari jalanmu yang lurus. Nah, berarti kalau menghalangi jalan yang lurus, berarti supaya ingkar daripada ketaatan kepada Allah. Nah, apa tugas manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat surat 51 56. Supaya manusia tidak beribadah kepada Allah, maka iblis di sini bereaksi. Nah, Terus 117-nya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Nah, ininya ancamannya iblis nih. Ya, targetnya iblis. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kan begitu kan? Nah, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ingkar daripada ketetapan Allah. Sudah ada hukum Allah, dia bikin hukum lagi yang lain. Seperti apa? Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, dia sudah ada kitab Injil, sudah ada kitab Taurat, sudah ada kitab Zabur, tapi dia nggak mau. Maka Musa diperangi, begitu. Nah, inilah generasi-generasi iblis yang dimana dia berupaya manusia itu tidak mengikuti kitab Allah, ketetapan Allah. Nah, maka saya generasi iblis, kan begitu. Dan klimasnya berbentuk manusianya itu Kamal Ataturk. Dia menghancurkan sistem kekhalifahan Islam, sistem kepemimpinan kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah. Oke. Ya. Oke. Nah, Udah belum nih, Ustaz? Baru 17 ya, 18-nya. Oke. 18-nya ya. Allah berfirman, keluarlah kamu. Langsung suruh keluar. Setelah ditangguhkan, diijabah permohonannya, terus iblis juga sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Turunlah kamu dari surga, kata Allah, keadaan terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka, kata Allah, ada yang mengikuti kamu iblis, itu kan, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi iblis juga enggak istilahnya, kalau kata ibu tadi kan, justru harus bersyukur ada iblis karena yang memberi ujian kamu masuk surga. Ya lantas kita mau di pihak iblis karena iblis juga sama. Walaupun secara ini kita bisa teruji keimanan kita Udah karena belum nih, ada Ustaz? iblis, tapi tetap Saya belum iblis juga bernarasi sebagai lo penghuni dari neraka. tadi, Ustaz. Ustaz, saya belum bernarasi lo dari tadi. Udah belum nih antum? Udah, kan saya tadi nyampaikan sampai sini kan 18 tuh. Oke, kita ulang dari awal ya, Ustaz ya. Oke, ini saya sebagai Front Pembela Iblis atau FPI. Saya di sini posisinya membela iblis nih, Ustaz ya. Oke, tadi antum bilang bahwasanya iblis itu dia nggak sujud kepada Adam, ya kan? Itu kan membangkangnya karena nggak sujud kepada Adam, betul nggak, Ustaz? Iya, Betul nggak, iblis Ustaz? itu tidak mau sujud kepada Adam karena karena tadi kedudukannya. Oke, wajar iblis itu dia nggak mau sujud kepada Adam, Ustaz. Karena apa? Iblis itu nggak mau dia menduakan Allah. Gimana sih, Ustaz? Justru iblis itu ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya kalian nggak boleh sujud nih kepada Adam, manusia. Kan seperti itu, Ustadz. Secara nggak langsung iblis itu ingin kasih tahu ke Ustadz nih, ke semua jemaah-jemaah Ustadz, bahwa iblis itu dia lebih mulia daripada kalian. Kan begitu. Nah, kemudian Ustadz, sekarang saya tanya sama antum, doa makhluk mana yang dijawab oleh Allah? Doa makhluk mana yang pertama kali dijawab oleh Allah, Ustadz? Ayo. Maksudnya gimana? Oke, dari semua makhluk yang ada di dunia ini, dari ciptaan Allah itu, doa makhluk mana yang dijawab atau yang diijabah sama Allah? Ya karena pertama kita menceritakan ini di dalam ayat Al-Quran, karena makhluk yang pertama diceritakan dalam Al-Quran adalah malaikat dan iblis, dan yang memohon permintaannya adalah iblis untuk ditangguhkan. Berarti karena iblis itu dia saking taatnya sama Allah, dia nggak mau sujud sama Adam, makanya doanya iblis itulah makhluk pertama yang diijabah sama Allah, Ustadz. Itu ada di Al-A'raf tadi yang Ustadz baca. Di Al-A'raf ayat 16. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Betul nggak? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu kan doanya iblis, langsung diijabah sama Allah. Nah,
Berarti dari semua makhluk itu iblislah yang memang dia berdoa kemudian dikabulkan. Kan begitu Ustadz? Di mana Terus salahnya apa iblis? Iya, terus pertanyaannya apa? Nah, dengan Maksudnya apa seperti salahnya itu, gitu? dengan seperti itu saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan iblis itu betul. Gimana sih Ya Ustadz betul, ini? kalau kata iblis betul, tapi kalau kata Allah enggak. Buktinya Loh, dia diusir dari surga tahu dan dari mana Ustadz? Tahu dari mana Ustadz kalau kata Allah itu enggak? Sedangkan Allah ya mengabulkan tidak, doanya iblis. tidak setiap dikabulkan itu sesuatu diridhoi Allah. Orang-orang kafir juga banyak hari ini yang diberi kekayaan. Firaun juga kekayaannya diberi lebih daripada orang-orang yang beriman. Lihat, Namrud, Firaun, Korun. Apakah dengan diberikan berlimpah harta itu ada sesuatu yang diridhoi Allah? Tidak menjadi, bukan suatu jaminan seperti itu. Justru Loh, orang-orang yang kafir, sekarang orang-orang begini, yang ingkar Ustadz kepada mau Allah diberi bilang, kekuasaan di dunia. oke, ketika iblis itu menolak dia bersujud kepada Adam, apakah iblis itu, apakah Allah nggak tahu Ustadz? Apakah Allah nggak punya kehendak di situ? Maksudnya apa? Gimana tadi? Apakah Oke, Allah tidak tahu gitu? oke, sekarang saya ini ya. Tadi kan antum bilang bahwasanya iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, betul nggak? Tadi kan seperti itu kan Iya, ayatnya kan. Iblis tidak mau sujud iya. kepada Adam. Oke, di situ pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak tahu ketika iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Ya tahu kan udah ngomong Nah, iblis sendiri kalau ya Allah kenapa itu tahu, orang Ustadz. kita aja tahu hari ini karena kata Allah, masa Allah tidak tahu? Baik, kalau memang Kan Allah ayatnya itu udah tahu jelas. baik, kalau memang Allah itu tahu bahwa iblis itu dia tidak mau sujud kepada Adam, berarti secara nggak langsung Allah itu mengizinkan hal tersebut, Ustadz. Ya enggak begitulah. Nah, Allah tahu gimana itu tuh? bukan, ya tahu itu ya orang diperintah sama Allah suruh sujud enggak sujud ya tahu lah seperti kita. Nih, nak beli apa nih? Ke warung. Nah, dia nggak mau ya tahu kita. Dia nggak mau karena nggak Loh, berangkat itu kan berkat begitu. izinnya iblis, berkat izinnya Allah juga dong. Si iblis itu makanya dia nggak sujud Ya kepada enggak Adam. lah. Makanya saya bilang sama ustadz itu jangan fitnah iblis, Ustadz. Saya sebagai front pembela iblis, saya nggak terima kalau ustadz fitnah iblis. Ya wajar kan? Ya Nah, wajar harusnya kalau ustadz itu, harusnya apa yang ustadz lakukan itu, ustadz minta maaf sama iblis. Karena berkat saya iblis mungkin- lah. kalau Oke. saya memfitnah sesama umat Islam, atau mungkin salah menuduh sesama umat Islam, saya harus minta maaf karena dia sama Islam. Kalau lawan orang yang beriman, iblis masa harus minta maaf ke iblis? Loh, Nggak ada lah, masalahnya, iblis menyesatkan masalahnya harus minta maaf Ustadz, ke inilah iblis. antum nggak tahu sejarahnya. Tahu nggak? Karena berkat iblis lah, jasa iblis lah, makanya Adam itu dia jadi turun ke Enggak. bumi sehingga Ustadz itu ada. Kalau nggak ada ada iblis lah. nggak bisa Apa? Ustadz ada. Apa kekuasaan iblis kok berjasa iblis? Semua itu Allah yang mengatur Loh. manusia itu. Kekuasaan iblis adalah maha menyesatkan, Ustadz. Loh, Ya buktinya tidak iblis lah, bisa dia buktinya nggak menyesatkan. semua manusia sesat. Buktinya iblis kekuasaan bisa dia itu menyesatkan segala-galanya Adam. dididik Allah, manusia sesat semua. Buktinya kan tidak ada juga ya orang-orang yang beriman. Lu salah Begitu. sendiri si Adamnya, Enggak. Ustadz. Ya, gini loh, ketika si Adam itu mengikuti iblis, ya salah sendiri si Adamnya. Kenapa salahin iblis? Harusnya Ustadz nggak bisa dong salahin iblis. Yang salah si Adam. Iya, makanya kan setiap kesalahan ada konsekuensinya. Itulah bukti keadilan Allah. Maka Nabi Adam ketika dia mengikuti bujukan iblis, maka dia berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, sampai ya. Oke, Itu berdoa sedangkan terus tadi kan dengan kita satu udah kesalahan deal. melanggar Tadi kita perintah, udah sepakat, Ustadz. melanggar larangan Allah karena terbujuk oleh iblis, maka sampai berdoa. Ustadz, Gitu kan, tadi sampai kita dihukum udah juga. sepakat. Antum juga udah sepakat bahwasanya doa makhluk yang ada di dunia ini yang pertama kali diijabah sama Allah itu iblis. Betul nggak? Kita udah sepakat karena- loh tadi. Iya, Nah. saya sepakat. Kenapa? Karena yang berdoa, yang mohon pertama adalah iblis. Tapi ketika doanya Karena iblis itu taat Nabi Adam sama juga Allah sama dikabulkan. dibandingkan antum, Ustadz. Iblis itu taat sama Allah dibandingkan manusia seperti antum. Gimana? Iya, saya tidak menafikan kan dari awal juga iblis Oke, itu bentar dulu, yang bentar senantiasa bertasbih memujimu ya Allah. Kenapa? Saya hari ini engkau menciptakan khalifah kan begitu.
Nah, setelah diciptakan para malaikat juga harus sujud. Ini yang membuat kesombongan iblis itu. Saya Loh, tidak iblis menafikan. itu sombongnya di Benar. mana? Kenapa tidak menafikan? Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa kami senantiasa memujimu, gitu kan, mensucikanmu. Begitu. Artinya ketaatan malaikat dan iblis ini sebelum dia diusir dari surga itu memang makhluk yang taat kepada Allah karena dia adanya di surga. Nah, kenapa ketika dia diusir? Jadi ketika tidak taat maka diusir, termasuk Nabi Adam ketika dia melanggar larangan Allah untuk mendekati buah huldi, terjebak oleh iblis karena tadi sudah ada pernyataan iblis ingin menyesatkan, sehingga Nabi Adam sasaran pertama dia goda. Akhirnya Nabi Adam juga terbujuk. Namun Nabi Adam itu dia berdoa kepada Allah, minta diampuni. Loh, Ya, Nabi diampuni Adam oleh Allah. terbujuk. Bentar, Ustaz. Begitu. Nabi Adam terbujuk sama iblis. Loh, salahnya salah si Adam dong. Kenapa dia terbujuk sama iblis? Kenapa Ustaz malah iya. nyalahin iblis? Loh, sedangkan Allah sendiri tahu nih bahwa apa yang dilakukan oleh iblis, apa yang dia menyesatkan Adam, Allah tahu, dan itu sesuai dengan seizin dari Allah juga kan? Betul nggak, Ustaz? Iya, makanya perhatikan. Nah, antum udah bilang iya. Antum udah bilang iya, sekarang. Saya bilang nih, yang jadi masalah saya tidak adalah membenarkan. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Di dalam Loh, Al-Quran antum juga tadi bilang jelas iya loh, gimana sih? bahwa Adam itu terbujuk rayuan oleh setan. Maka kenapa saya bilang generasi iblis? Karena iblis itu licik iblis itu. Sampai-sampai Nabi Adam saja ya masih singgasana di surga terbujuk rayuan oleh iblis. Maka saya di sini generasi iblis tuh hati-hati karena mereka punya program yang sangat licik untuk menyesatkan manusia. Buktinya, Oke. gitu kan? Ketika Adam juga terbujuk rayuan, dianggap bahwa kalau memakan buah huldi ini kamu akan kekal. Nah, ternyata ini menjadikan ibrah bagi kita bahwa liciknya iblis itu akan menyesatkan manusia. Maka sering di dalam Al-Quran disampaikan Bentar ketika ada perintah dulu lah, Allah, Ustaz. hati-hati langkah Ini jangan setan, bilang sungguhnya licik-licik setan ada loh, musuh yang Ustaz. nyata, begitu. Antum nggak boleh lo bilang licik-licik sama iblis. Makanya kan saya udah bilang saya sama antum tadi siang juga. Antum itu minta maaf sama iblis sekarang juga. Kalau enggak saya gugat antum ini. Saya sebagai front pembela iblis nggak terima. Yang punya surga emang iblis. Loh, Ya, antum iya, tahu boleh nggak saja. Ustadz? Kalau- Oke, sekarang saya tanya. Yang punya neraka siapa? Yang punya neraka. Heeh. Yang jaga neraka siapa nantinya? Ayo, antum tahu nggak siapa? Iblis. Nah, iblis itu dia menjaga neraka karena apa? Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Ya, antum lah bahan bakarnya. Itu ada ayatnya. Ada ayat begitu ada, tapi kalau benar kita nggak melihat bahan dari bakar sini, api neraka? Sebentar, Ustaz. Benar nggak bahan bakar api neraka iya, itu? saya sudah tahu, manusia dan batu. sudah pernah baca. Namun perlu dipahami kalau kita bahas di sini, ini orang-orang yang mengikuti iblis dan iblisnya sendiri akan dimasukkan surga. Ini lihat tadi saya sudah bacakan kan? Nah, lantas sekarang walaupun kata antum benar-benar iblis, tapi apakah iblis dijamin surga? Loh, iblis Nggak ada itu manfaatnya gini menjadi front pembela iblis. Gini, Ustaz. Walaupun Saya merasa benar sebagai juga, front tetap pembela masuk iblis. surga. Jangan menjadi front pembela iblis. Loh, Kembalilah saya ke jalan front pembela Allah. iblis jelas. Gimana? Abisnya kalian itu suka fitnah iblis. Saya nggak suka kalian fitnah-fitnah iblis. Ya nggak apa-apa. Kalian nggak bilang suka, iblis Mas. licik lah, iblis beginilah, iblis begitulah. Lah Ya, justru nggak apa-apa. iblis itu hak antum mau pembela iblis kayak pembela setan kayak itu kan? Ya setidaknya saya minta sama antum. Saya minta sama antum Ngapain untuk saya minta harus- maaf sama iblis. Karena apa? Karena berkat iblis lah makanya Adam itu dia diusir di surga. Kalau nggak ada iblis, Adam itu nggak diusir di surga. Antum nggak ada. Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak istilahnya apa-apa? dengan adanya saya di dunia ini, walaupun secara syariatnya Nabi Adam, tapi hakikatnya Allah loh. Karena ya kalau saya tidak dilahirkan atau tidak dihidupkan oleh Allah, nggak ada saya, bukan karena iblis lah. Ngapain saya Lu berterima antum kasih kepada iblis? ini kan kita bicara sejarahnya nih dari awal. Tadi kan antum udah bilang bahwasannya. Iya, dengerin nih. Oke. Antum tahu nggak? Ya, Anda tahu nggak?
Klimaks Ah. daripada ayat ini, nih lihat nih klimaksnya. Apa klimaksnya? Itu klimaksnya di 18-nya. Kata Allah, yang ngikuti kamu dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Klimaksnya itu, ngapain harus membela? Oke, sekarang saya membela tanya. iblis? Oke, sekarang saya tanya, kira-kira Allah tahu nggak ketika ada yang mengikuti iblis? Allah tahu nggak? Ya, Allah tidak tahu ada nggak yang- ketika manusia itu mengikuti iblis? Allah tahu nggak? Tahu. Nah, kalau udah tahu ngapain? Ya, kalau Allah aja dia tahu bahwa manusia itu akan mengikuti iblis, lu ngapain dihukum? Gimana sih Ustadz nih? Udahlah, minta maaf lah sama iblis, Ustadz. Saya sebagai front pembela Udahlah. iblis nggak terima ini. Antum aja udah salah narasinya dari tadi. Udahlah, udah antum turun aja lah. Saya mah Loh, kok saya ngapain disuruh debat turun? dengan iblis. Iblis itu jangankan dengan kita, dengan Allah aja nggak mau kalah iblis itu. Buktinya udah ditegur, udah dijelasin sama Allah. Saya Oh, lebih tahu berarti kata Allah itu nggak perintah bisa menaklukkan Adam. iblis. Tetap aja ngebangkang. Oh, berarti inilah. antum secara nggak langsung antum bilang kalau Allah aja nggak mau kalah sama iblis, berarti antum mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa menaklukkan iblis. Wah, ini gimana nih antum nih, Ustadz? Bukan masalah Waduh. begitu. Iblis saja, iblis saja perintah Allah langsung dia tidak taat. Apalagi sekarang generasinya yang hanya manusia bukan Allah. Oke. Allah langsung saja memerintahkan suruh sujud, tidak mau sujud. Oke, sekarang Apalagi saya saya, tanya Allah sama yang- antum, Ustadz. Antum udah langsung bilang nih, Allah saja bahwa si iblis itu tidak taat sama Allah. Kira-kira Allah tahu nggak kalau iblis itu nggak taat sama Allah? Sudahlah, nggak ada ininya, Nah. nggak ada ininya. Ya udahlah, maksud kalau saya antum- gini loh, biar kita win-win saya hanya solution. berdoa aja, mudah-mudahan antum dengan sisa umur yang masih ada. Loh, kok ini Allah masalah berikan doa hidayah. lagi? Antum bukan pembela iblis, tapi antum adalah orang-orang yang hari ini tunduk kepada Allah sebagaimana perintah Allah. Sebagaimana Bentar apa yang dulu, disampaikan Ustadz. Allah Antum dalam jangan surat doain Az-Zariyat saya. 5156. Antum Saya jangan di doain sini saya. Doa antum itu kan sama kayak doanya Adam. Doanya Adam itu yang kedua, doa iblis yang pertama. Harusnya saya yang doain antum. Doa iblis yang diijabah sama Allah duluan. Gimana sih? Terserah. Oke, saya doain antum supaya antum itu segera minta maaf sama iblis karena antum banyak Enggak lah. memfitnah iblis selama ini. Iya. Ya. Bukan memfitnah. Nih, Loh. kalau fitnah itu dengar nih. Fitnah itu menuduh sesuatu yang tidak sesuai, itu fitnah. Tapi kalau memang iblis kata Allah begitu, ngapain harus fitnah? Nggak fitnah, itu realita. Loh, realitanya Karena gimana? kata Tadi Allah. saya bilang, antum tahu bahwasanya iblis itu dia nggak mau taat nih ya, dengan perintah Allah. Lah berarti Allah nggak tahu kalau iblis itu nggak taat. Sedangkan iblis itu dia berdoa supaya menyesatkan manusia, dikabulin sama Allah. Gimana sih antum nih? Bukan berdoa untuk menyesatkan manusia. Siapa yang berdoa untuk menyesatkan manusia? Lah, si iblis, Hanya si minta iblis itu. ditangguhkan umurnya. Itu kan? Iya, untuk apa dia? Menyesatkan manusia kan? Menyesatkan manusia Iya, kan, Ustadz? Berarti lantas dengan seizin gini, Allah gini. lah makanya iblis itu bisa menyesatkan manusia. Sudah gini aja ya. Segini aja. Ini tema saya di sini kan udah jelas. Limas daripada tema ini 18-nya, mau kamu membenarkan iblis, mau apa, mau kamu menjadi pengikut iblis atau apanya yang jelas ya dari Allah. Ini Ketika bukan mereka masalah berbudi membenarkan oleh iblis atau bagaimana, dan iblisnya Ustadz. semuanya akan dimasukkan neraka, itu kata Allah. Itu Loh, aja. dimasukkan Silakan yang mau dimasukkan. Oke, justru kata Allah itu bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Ya antum bahan bakar api neraka, bukan iblis.